Setelah dikemukakannya teori model-model atom serta elektron, para ilmuwan berlomba-lomba untuk membuktikan hal tersebut dan meneliti lebih dalam tentang atom hingga ditemukannya struktur inti atom. Diawali dari model atom roti kismis J.J. Thomson, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin atom itu bersifat netral dan mempunyai massa jika hanya ada elektron saja dalam atom? Hal tersebut memunculkan banyak penelitian baik untuk membuktikan model atom maupun mengkuak misteri struktur atom itu sendiri. Berikut adalah struktur atom saat ini, yang terdiri dari inti atom, proton, neutron, dan elektron. Inti atom tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian proton ditemukan oleh Rutherford, yang merupakan partikel yang berkontribusi pada muatan positif atom. Selanjutnya, neutron ditemukan oleh James Chadwick, yang merupakan partikel penyusun inti atom yang tidak bermuatan. Kemudian elektron ditemukan oleh Thomson, yang merupakan partikel penyusun bagian luar atom yang bermuatan negatif. Selain itu, di luar nukleus terdapat bagian lain yang jauh lebih besar, yang berisi elektron. Nah, pada cuplikan berikutnya akan dijelaskan secara singkat mengenai penemuan proton, neutron, serta jumlah struktur inti atom. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama, mengenai penemuan proton. Ernest Rutherford sendiri memiliki beberapa kontribusi terhadap penelitian atom. Antara lain, Rutherford berhasil menangkap adanya nukleus di dalam atom. Setelah menangkap adanya nukleus, ia menemukan proton di dalam atom. Kemudian, dengan dukungan dari Frederick Soddy, ia mengemukakan bahwa radioaktivitas itu berasal dari peluruhan atom-atom. Melalui percobaan yang dilakukan di antara tahun 1908 hingga 1913 oleh kedua muridnya, Hans Geiger dan Ernest Marsden, partikel alfa atau sinar alfa ditembakkan pada lembaran lempeng foil emas yang tebalnya hanya 1/3000 inci. Lalu dari hal tersebut dapat dilacak jejak partikel-partikel tersebut. Nah, eksperimen ini dikenal dengan nama Geiger-Marsden Experiment atau Rutherford Gold Foil Experiment. Pada eksperimen ini, Rutherford ingin membuktikan kebenaran model atom roti kismis dari J.J. Thomson. Sebagian besar partikel menembus lempeng emas, seperti yang diharapkan oleh model roti kismis. Namun, terdapat sebagian partikel yang dibelokkan itu memantul seakan-akan menabrak sesuatu yang padat. Partikel alfa yang terpantul tersebut diperkirakan telah menabrak sesuatu yang padat di dalam atom. Partikel yang mengalami pembelokan ialah partikel alfa yang mendekati inti atom. Sedangkan partikel yang dipantulkan ialah partikel alfa yang tepat menabrak inti atom. Hal tersebut disebabkan keduanya bermuatan positif. Partikel alfa dengan partikel subatomik yang nantinya dinamakan dengan proton. Dengan demikian, atom tersebut tidak bersifat homogen seperti yang digambarkan oleh Thomson. Mereka bahkan berhasil menghitung bahwa massa partikel bermuatan positif itu kira-kira 1837 kali dari massa elektron. Sedangkan massa satu elektron senilai 9,11 dikali 10 pangkat negatif 28 gram. Sehingga dapat diketahui massa dari satu proton itu senilai 1,673 dikali 10 pangkat negatif 24 gram. Nah, saat ini kita menamai partikel tersebut dengan nama proton. Namun, nama proton baru dipakai sejak tahun 1919. Berikut gambar dari model atom Rutherford. Dapat kita lihat bahwa di bagian luar terdapat elektron yang berwarna biru, dan kemudian di dalam inti atom terdapat neutron dan proton yang berwarna hijau dan merah. Hasil percobaan ini membuat Rutherford menyatakan hipotesisnya bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif, yang masing-masing jumlahnya sama,
sehingga atom bersifat netral. Massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada di dalam inti atom, sehingga dapat diprediksi bahwa ada partikel lain di dalam inti atom. Rutherford juga menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi untuk mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling menolak, yang nantinya akan dibuktikan dengan ditemukannya neutron. Neutron ditemukan oleh James Chadwick. Pada saat itu, ia dan Rutherford mengajukan usul yang menyatakan bahwa dalam inti terdapat partikel tak bermuatan. Tetapi mereka belum bisa mendeteksi partikel itu secara eksperimental sampai pada tahun 1932. Chadwick berhasil memperlihatkan keberadaan neutron dengan mengulang percobaan Walter and Herbert. Eksperimen ini dilakukan dengan penembakan partikel alfa yang dihasilkan oleh atom polonium untuk menembak atom berilium. Hasilnya adalah atom berilium memancarkan sinar misterius yang tidak memiliki muatan listrik. Ketika dikenakan medan listrik maupun medan magnet, berkas sinar tersebut tidak membelok pada inti atom berilium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Sinar misterius yang dihasilkan atom berilium ditembakkan ke lilin parafin. Parafin adalah bahan hidrokarbon yang mengandung banyak sekali atom hidrogen. Inti atom hidrogen adalah proton. Harapannya adalah akan dihasilkan proton dari parafin. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Bagaimana bisa? Hal ini dikarenakan terdapat fenomena sebagai berikut. Yang pertama, sinar misterius itu hilang, artinya sinar tersebut diam di dalam parafin. Ini berarti kecepatan sinar misterius setelah menumbuk proton menjadi nol. Yang kedua, energi proton yang dihasilkan parafin sangat tinggi. Ini berarti hampir semua energi sinar misterius diambil oleh proton. Untuk menjelaskan dua fenomena di atas digunakan pendekatan yang paling mudah, yakni menggunakan konsep tumbukan elastis sempurna. Sinar misterius adalah partikel yang memiliki massa sama dengan massa proton. Tumbukan elastis partikel yang memiliki kecepatan tertentu pada partikel bermassa sama, tetapi diam, menyebabkan partikel pertama berhenti dan partikel kedua bergerak dengan kecepatan yang sama. Ketika sinar misterius itu ditembakkan ke sejumlah materi lain, Chadwick makin yakin bahwa sinar misterius tersebut adalah partikel memiliki massa sama dengan massa proton, namun tidak bermuatan. Partikel tersebut akhirnya diberi nama neutron. Massa sebutir neutron adalah 1,675 kali 10⁻⁻24 gram. Partikel ini disebut neutron dan dilambangkan dengan N10. Kemudian selanjutnya fisikawan Rusia Dmitri Ivanenko 1904-1994 dengan Eugene Gabon dan fisikawan Jerman Werner Heisenberg 1901-1976 secara terpisah pada tahun 1932 mengemukakan suatu model inti atom. Yang pertama, inti atom hanya mengandung proton dan neutron. Jumlah proton dalam inti sama dengan nomor atomnya. Yang kedua, jumlah nukleon sama dengan nomor massanya. Nomor atom diberi lambang Z. Nomor massa diberi lambang A. Jika lambang atom adalah X, maka penulisan sebuah atom menjadi XAZ. Z sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. A sama dengan jumlah proton plus neutron. A sama dengan Z plus neutron, atau dapat dikatakan jumlah neutron sama dengan A dikurangi Z. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan pada hidrogen lambang atomnya H, nomor atom sama dengan 1, nomor massa sama dengan 1, sehingga dapat dihitung jumlah partikel penyusun elektron sama dengan 1, proton sama dengan 1, neutron sama dengan 0. Pada helium, lambang atomnya He, nomor atom sama dengan 2, nomor massa sama dengan 4, sehingga dapat dihitung jumlah partikel penyusun elektron sama dengan 2, proton sama dengan 2, neutron sama dengan 2. Pada karbon, lambang atomnya C, nomor atom sama dengan 6,
dan nomor massa sama dengan 12, sehingga dapat dihitung jumlah partikel penyusun elektron sama dengan 6, proton sama dengan 6, neutron sama dengan 6. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.